Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa fadhal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kekuatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun hujan, kita berusaha mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menunaikan sholat maghrib berjamaah yang pahalanya luar biasa, Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, niat thalabul ilm, menuntut ilmu. Dua golongan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang berilmu, dengan tujuan mengharap ridha Allah, dan semoga dengan bertambahnya ilmu ini semakin bertambahnya amal soleh kita. Semakin bertambahnya amal soleh kita, maka akan semakin memperbanyak bekal kita untuk menuju perjalanan yang panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kajian tauhid. Pada kesempatan berbahagia ini ada beberapa ayat yang akan kita baca dan kita kaji yang berkenaan tentang penjelasan daripada tauhid itu atau syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana yang sudah maklum telah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa syahadat seorang muslim itu ada dua kalimat syahadat yang dibaca seseorang. Bila mana orang membacanya dengan ikhlas, secara otomatis orang kalau membaca syahadat atau dua syahadat, dua kesaksian, maka dia muslim. Kalau sudah muslim, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya. Jadi harum amaluhu wa damuhu, dijaga harta dan kekayaan. Hadirin rahmatullah. Lalu kemudian berikutnya adalah bahwa man la ilaha illallah dalam dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid la ilaha illallah, yang kedua syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Secara makna la ilaha illallah, ada kalimat la ilaha, la itu artinya tidak ada, penafian. Ilaha al-ma'bud, yang disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar illa malaikat, kecuali, berarti tidak ada duanya, illallah. Maka di sini yang pertama adalah an-nafyu, meniadakan seluruh ilah. Yang kedua al-itsbat, menetapkan hanya satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahmatullah, maka konsekuensinya ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menghilangkan, menolak semua hilang. Kemudian dia hanya menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah. Dalam aplikasi kehidupannya, ketaatannya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah. Nah, melanjutkan penjelasan daripada makna la ilaha illallah, ada beberapa ayat yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 57. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura." Ulaika, mereka itu, alladzina yad'una, yang disebut oleh orang-orang musyrik. Ini beberapa tafsir, di antaranya salah satu penafsirannya adalah ada jin, kemudian mereka sembah. Nah, jin ini kemudian masuk Islam. Yabtaguna, mereka yang tadinya diseru itu oleh orang-orang musyrik itu, yabtaguna, mereka sendiri mencari ila rabbihimul wasilah. Jadi mereka juga mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, dan mereka itu yang disebut oleh orang-orang musyrik itu. Jadi kan tadinya jin, kemudian masuk Islam. Yarjuna, mereka mengharap rahmatahu, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhafuna, dan mereka takut adzab, adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya adzab rabbika, adab Tuhan itu, kana mahdura, adalah sesuatu yang harus dihindari karena sakit. Ya, hadirin rahmatullah, jadi di dalam ayat surat Al-Isra di sini diterangkan, ayat ini menjadi bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyeru atau meminta kepada orang-orang soleh. Kan ada orang musyrik itu menyeru kepada orang soleh karena qillatul ilmi, sedikitnya ilmu sehingga bodoh, maka dianggapnya benar karena dipadangnya orang soleh atau mungkin wali atau orang yang punya karomah. Tapi permasalahan ketika dia menyeru bukan atau menyeru selain Allah, ini jadi masalah yang besar. Nah, ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirkul akbar, ya, syirik akbar. Kalau ada orang menyeru orang soleh, misalkan terkadang orang soleh itu sudah meninggal, terus ada orang datang mendatangi makom, lalu dia berdoa kepadanya dan meminta kepadanya, maka ini adalah perbuatan syirkul akbar. Padahal di dalam ayat ini diterangkan
Lah kalau orang meminta kepada orang soleh, pada orang soleh itu loh tidak bisa mencukupi dirinya, dia sendiri yang berguna ila rabbihul wasilah, mencari wasilah agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, orang soleh itu loh mengharap rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabahu, orang tadi orang soleh yang disebut itu takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah kenapa? Ada orang musyrik meminta kepada orang soleh. Ini salah kenapa? Menyerunya salah arah. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat yang cinta rahmatullah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau seseorang itu punya roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahmatnya, maka akan memotivasi dirinya. Sebagaimana seseorang di dunia ini punya cita-cita, punya harapan, maka dia akan meraih. Nah, kita juga begitu. Hadirin Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus punya roja, harapan kepada dia, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa inna rahmatallahi wasi'ah, rahmat Allah itu wasi'ah. Bahkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahmatnya Allah itu dekat terhadap orang-orang muhsinin yang berbuat baik. Kebaikan apa sih? Semakin orang itu berbuat banyak kebaikan, al-ihsan, maka dia disebut muhsin, semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna, ada kalimat wa yakhafuna adzabahu, dia takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, rasa takut inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu selalu takut kepada Allah, takut akan melakukan hal-hal yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah, seseorang itu kok bermaksiat? Karena rasa takutnya tipis, bahkan mungkin hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu kalau dia jadi pejabat kok mengambil uang yang bukan haknya atau bahkan uang rakyat, korupsi misalnya, karena nggak ada kok. Nah, ini penting hadirin menanamkan al-khauf dalam diri kita sehingga kita takut mau melanggar. Ada atau siksa Allah Subhanahu wa taala betapa dasarnya. Dalam beberapa bulan yang lalu sudah kita sampaikan, siksa Allah itu hadirin Allah, namanya panasnya api neraka itu dalam hadis diterangkan ketika dibandingkan dengan panasnya api dunia itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Ya, saya beberapa kali Pak, kalau di dapur itu ya, ketika menyalakan kompor kemudian kita merebus air, saya coba ketika air mendidih ada uapnya di atas panci, saya coba ya, saya coba beberapa detik, ternyata nggak sampai 10 detik, nggak, mungkin 3 atau ya mungkin 3 detik aja itu rasa panasnya kayak menembus tulang. Nah, apalagi dengan panasnya api neraka. Maka dikatakan, kata Rasulullah SAW, siksa neraka yang paling ringan adalah ketika kaki itu ya menggunakan atau menginjakkan api neraka atau menggunakan teropak dari api neraka, maka panasnya sudah mendidihkan otak orang tersebut. Nah, wa yakhafuna ada. Nah, rasa khauf ini harus dilatih, harus diriadoi, digembleng. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika pergi ke pasar melihat orang membuat tukang pandai besi. Nah, sahabat ini
lihat tungkunya apa, itu tungkunya untuk buat itu mandi besi itu kan, ketika dia ditiup dengan dipompa dengan angin itu udaranya kan menyala-nyala. Nah, orang yang khaufnya kepada Allah SWT sangat tinggi itu bisa pingsan seperti saat pingsan. Dan kita ini kan sering apa ya, ketika diceritakan itu nggak mempan, nggak tembus ke dalam diri kita tentang panas api neraka, betapa dasarnya neraka. Terus kemudian ketika ditunjukkan di alam nyata tentang kobaran api, kadang juga nggak takut kepada Allah Subhanahu. Seringkali kemarin kita mengubur jenazah itu, yang menggali jenazah, yang mengantarkan jenazah, yang mau menguburkan jenazah, itu sih bercanda. Bercanda. Jadi apa istilahnya, saling membuli gitu, saling membuli. Intinya dibuat mainan. Padahal orang mati itu kan nasihat bagian itu. Setelah dia ditinggalkan, dimasukkan terus di dalam lama dufina, tatkala dia dikubur, kemudian semua orang berdiri akan datang siapa? Malaikat Munkar Nakir, bertanya 3 hal paling sedikit. Man rabbuka, siapa Rabbu? Ya. Wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Maka orang beriman ketika bisa menjawab, dia lolos. Wa amal mujrim, ketika orang itu penuh dengan dosa, pertanyaan pertama nggak bisa menjawab. Man rabbuka? La adri, saya nggak tahu. Maka apa? Fayudrabu bimitratin min hadid. Dalam hadis itu diterangkan dia dipukul dengan palu besi oleh malaikat. Fayasiru sayhatan, lalu dia menjerit dengan jeritan yang keras. Hatta yasma'u syai, sampai binatang-binatang di sekitarnya itu dengar. Ilal insan, kecuali manusia. Pertanyaan kedua, wa man rabbuka wa man nabiyuka, enggak bisa jawab. Adri, kan? Maka fayudrabu bimitratin min hadid, dipukul lagi. Itu baru baru dia ampun, baru ditinggal keluarganya, didatangi malaikat Munkar Nakir, kemudian ditanya nggak bisa jawab, itu sudah disiksa, siksa kubur. Belum nanti dari rahmatullah, siksa akhirat yang mencaca. Makanya masya Allah, kalau kita lihat orang-orang yang bertaubat itu di masa Rasulullah, ya, ada sahabiah wanita berzina, lalu dia mengaku kepada Rasulullah. Dia mengaku, Rasulullah tidak langsung percaya. Rasulullah tidak langsung percaya karena tidak ada buktinya. Lalu wanita itu membawa bukti, membawa saksi. Lalu kemudian diterimalah kesaksiannya. Lalu wanita itu rela mengikhlaskan dirinya untuk dirajam. Ya, dirajam sampai meninggal. Saat dirajam ada percikan darah mengenai sahabat yang menyaksikan di sekitarnya. Lalu sahabat itu mencela wanita itu dengan kata-kata yang kotor, maksudnya menghina. Maka Rasulullah kemudian tersinggung, marah, lalu mengatakan, sekiranya taubatnya penduduk Mekah ini dikumpulkan dibandingkan dengan taubatnya wanita ini, masih lebih berat taubatnya wanita ini. Artinya apa? Kenapa kok dia merelakan diri untuk dirajam? Karena ingin dia permasalahannya selesai di dunia, nggak ingin sampai di Mekah. Cukup di dunia saja. Dia rela, ikhlas dengan ridho dengan hukuman Allah, ya, dengan ketentuan Allah. Kalau melanggar hukumannya seperti itu, dia rela ikhlas. Nah inilah hadir rahmatullah. Jadi siksa Allah itu luar biasa. Makanya
dalam ayat yang lain dikatakan inna Allah syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat berat siksa. Wa yakhafuna adzab, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adzab rabbika, Allah menjelaskan sesungguhnya adzab rabbuka ma'qul, adalah sesuatu yang harus ditakuti. Hadirin Pak. Jadi tidak boleh meskipun seseorang itu orang soleh bahkan wali, lalu dia dijadikan apa? Objek penyembahnya. Ini syirkun akbar. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita ziarah mendatangi makom atau kuburan orang soleh, maka harus benar tata caranya. Ya. Karena begini ya rahimahullah, berbicara tentang ziarah, Rasulullah mengatakan zul kubur, ziarahlah, kunjungilah kubur-kubur. Fa'inna tudzakirul maut, karena dengan mengunjungi kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi yang aneh itu saat kita mengantarkan jenazah ke kubur kan orang tertawa-tertawa ya, guyon-guyon sama temennya kan, malah kesel-keselan gitu kan. Jadi ya, mengunjungi kubur itu tudzakirul maut. Nah, tidak boleh seseorang kemudian, oh saya ingin rezeki saya lancar, saya tak ziarah ke orang soleh. Ini sudah salah niat, sudah salah niat. Saya ingin cepat dapat jodoh misalnya, terus ziarah ke orang soleh. Saya ingin perusahaan saya yang lagi seret ini ingin maju, terus saya datang kepada orang kuburannya orang soleh. Hadirin, itu yang pertama. Kemudian berkait berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31. Jadi ayat-ayat ini termasuk menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Di dalam surah At-Taubah ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahda la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, mereka itu ahli kitab menjadikan ahbarahum, para alim ulamanya, wa ruhbanahum, dan rahib-rahibnya, arbaban, sebagai tandingan, sebagai roh-roh min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan lihat kenapa roh mereka itu disebut menjadikan ulama dan rahib itu sebagai roh tandingan selain Allah, termasuk wal masih ibn Maryam, umatnya Nabi Isa itu menjadikan Isa al-Masih putra Maryam itu sebagai roh. Wa ma'umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan ilah melainkan liya'budu, agar mereka menyembah ilahan, Tuhan wahidah yang satu, la ilaha, tidak ada ilah ilah kecuali dia, huwa subhanahu wa ta'ala Allah amma yusyrikun, dari tentang apa-apa yang mereka persekutukan. Hadirin rahimahullah, kenapa ahli kitab itu disebut menjadikan rahibnya, ulamanya itu roh? Jadi begini, ketika ulama mereka, rahib mereka itu mengharapkan apa yang dihalalkan Allah lalu mereka mengikuti, nah itu namanya mereka menjadikan dia seperti itu. Sebaliknya, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah lalu mereka ikut menghalalkan berdasarkan ulama mereka, berdasarkan rahib mereka. Jadi mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, mereka mengharamkan, padahal Allah menghalalkan. Ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mereka menghalalkan, padahal Allah mengharamkan. Ini namanya ya
ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, menjadikan mereka itu sebagai arbab selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal punya kitab, padahal punya panduan. Ya, ahli kita itu punya kitab, punya panduan. Tapi mereka yuharrifuna al-kalima mawadihi, merubah-rubah ayat-ayat dari posisinya. Lalu kemudian termasuk ya, mereka menjadikan Isa sebagai arbab. Ya, kalau Isa itu dalam pandangan kita itu kan nabi, bukan Tuhan. Tapi mereka itu menjadikannya sebagai Tuhan. Ya, inilah hadirat Allah. Maka siapa saja yang menjadikan makhluk ini sebagai arbab, sebagai roh, maka itu sudah melakukan kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Maka kalau ada orang mengatakan semua agama itu sama dan benar, padahal pada faktanya menurut Islam ada penyimpangan-penyimpangan, ini tidak benar. Tidak benar. Nah, kita kalau ke dalam Pak, sebagai orang Islam, kita akan mengatakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Kalau kita keluar ucapan kita lakukan dihukum bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi kita tidak bisa memaksa orang agamamu itu salah, tidak. Tapi kalau ke dalam kita menanamkan dalam diri kita, termasuk keluarga kita, termasuk jamaah kita, bahwa agama yang paling benar ini agama kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, mereka itu menjadikan arbab-arbab selain Allah. Para ulamanya dijadikan arbab, para rahibnya dijadikan arbab, termasuk Nabi Isa dijadikan arbab. Padahal perintahnya apa? Lihat butuh ilahan wahidasuk, mereka itu disuruh nyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah illa kecuali dua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah. Kok mereka mempersekutukan Allah? Allah maha suci. Tidak lantas Allah diperlakukan seperti itu. Ya. Hadirin Allah. Nah, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jadi kalau tidak memahami hal ini, dia akan terkecoh dengan opini yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, jalannya saja yang berbeda, tujuannya sama. Ini kan dalam pandangan tauhid salah, Pak. Kalau kenyataannya agama tertentu kemudian mengajarkan penyembahan kepada selain Allah atau melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan dalam pandangan tauhid melanggar, ya. Karena kalimat tauhid yang kita yakini la ilaha illallah, kita nafikan semua ilah, kemudian hanya kita tetapkan satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 30 ayat 26. Ya. Wa idh qala Ibrahim li abi wa ummi, wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata, siapa? Ibrahim. Jadi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abi, kepada ayahnya bernama Azar, produsen patung, hidup di Babilonia, lahir di Babilonia, atau tempatnya di Babilonia. Produsen patung itu dijual di pasar, kemudian dibeli orang-orang, kemudian dijadikan persembahan di rumahnya masing-masing. Nanti kalau patungnya rusak atau pecah, ya beli lagi ke pasar gitu. Terus, nah itu keyakinan mereka, dan itu terjadi dalam sejarah. Kan kalau menurut kita secara akal kok, maaf ya, kok jahil banget gitu, kok nggak masuk akal banget kan gitu. Dengan nalar kita aja kok nggak masuk akal banget kan gitu. Makanya
semua patung-patung di dalam tempat beribadat mereka itu, kemudian dia dituduh, lalu dia berargumentasi. Karena sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia tinggalkan kalung kapaknya itu dikalungkan di patung yang paling besar. Ya, itu jadikan hujah argumentasi. Kalau mereka menuduh Ibrahim, maka Ibrahim balik bertanya, ya coba tanyakan kepada itu patung yang paling besar, dia kan yang bawa kapak gitu. Kemudian mereka menjawab, bagaimana kami harus menanyakan? Dia tentu dia nggak bisa berkata dan tidak bisa mendengar kan. Lalu Ibrahim mengatakan, lima ta'budul asnam, kenapa kamu menyembah patung alladzi la yasma'u wa la yatakalam, yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Ini logikanya Nabi Ibrahim. Nah, perkataan Ibrahim kepada ayahnya, wa qala Ibrahim li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumi, dan kaumnya, innani, sesungguhnya aku bara'u, berlepas diri, ya, mimma, dari apa-apa ta'budun yang kalian ibadahi. Bukan malah kompromi, Pak. Orang sedang beribadah dengan agamanya, terus kita ikut memberikan apa? Memberikan persetujuan di situ. Kita hadir di situ. Nah, ini kan tidak boleh. Kalau dia sedang beribadah kemudian kita ikut-ikut melakukan peribadatan itu, namanya pencampuran agama. Kalau Ibrahim tidak tegas. Nabi Ibrahim mengatakan, innani, sesungguhnya aku bara'u, berlepas diri, mimma, dari apa-apa ta'budun yang kalian ibadahi. Tidak ada kompromi. Jadi kalau kamu punya isme di luar akidah Islam, aku berlepas diri, gitu kan. Kalau kamu punya keyakinan di luar Islam, aku berlepas diri. Bukan malah dikompromikan atau disinergikan, gak akan ketemu. Karena karakteristik Islam itu agama tauhid yang hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illal ladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya dia Allah, saya hadir, ya. Jadi karena hanya dia Allah yang akan menunjukkanku kepada jalan kebenaran. Nah, ini adalah sikap Nabi Ibrahim. Ya. Di sini Nabi Ibrahim mengecualikan Allah dari segala sembahan, pembebasan diri dari segala sembahan yang batil, dan memang harus tegas, Pak. Jadi harus murni, ya. Diri kita ini harus bersih dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesembahan yang hak itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat-ayat dikatakan waja'ala, Nabi Ibrahim menjadikannya kalimatan la ilaha illallah, itu kalimatan bagiatan, kalimat yang kekal fi akhirihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un. Kenapa? Agar mereka itu kembali kepada jalan kebenaran. Makanya Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang keturunannya itu rata-rata banyak yang jadi nabi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, punya anak namanya Isa, terus Yakub, Ayub, dan seterusnya jadi nabi semua. Karena dia dalam doanya itu Rabbi jnubni wa baniya na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, ini mungkin penting juga kita tiru, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak cucu saya dari menyembah selain Engkau, supaya anak kita ini, keturunan kita itu
soleh, sehingga kita bisa membuat silsilah, misalkan Bani Fulan gitu kan. Ya, jadi puncaknya, pusatnya itu apa, dari hulunya itu baik, kemudian menyambung baik. Nanti rahmatullah. Itu sikap tegas Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam ayat yang lain begini, di dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna haqqa hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi, dan di antara manusia itu may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah itu andada, tandingan-tandingan. Bagaimana? Yuhibbunahum, mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Padahal walladzina amanu, orang-orang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatullah. Nah, ada macam-macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya syirik mahabbah. Dalam hal mencintai, dia lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Nah, ini syirik. Ya. Dan ini juga rawan menentang umat Islam. Ya. Cintanya terhadap dunia itu lebih sekali. Sehingga kalau disuruh berkorban untuk jalan Allah atau disuruh infak, disuruh sedekah, itu berat sekali. Atau yang kemudian orang itu mencintai selain Allah, kemudian dia mengorbankan cintanya kepada Allah. Nah, ini syirik. Sekarang Pak, walladzina amanu, orang beriman itu dalam Quran diterangkan mestinya asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Bakar itu karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu, dia mengeluarkan semua hartanya ketika diminta Rasulullah. Kalau Umar masih separuh harta yang dia keluarkan, 50%. Nah, sementara Abu Bakar itu dia keluarkan semuanya. Jadi termasuk Talha bin Ubaidillah di perang Uhud itu Pak, dia menjadi perisai Rasulullah SAW. Ya, dia tangannya terputus, ya, terus pedangnya diambil pakai tangan kirinya untuk melindungi Rasul. Jadi dia itu prinsipnya begini, ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri, sampai jiwanya itu dikorbankan. Karena dalam Al-Quran dikatakan kul katakanlah in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah, ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ini orang beriman itu dalam hal mencintai, maka cintanya kepada Allah itu harus lebih daripada selain. Kita mau ke masjid berat karena apa? Ngeboti yang di rumah, gitu kan ya? Ngeboti apa? Gula, kan? Ngeboti nanti pas jam 7 gula, Arema main kan gitu ya. Kita ngeboti Arema. Atau ibu-ibu mau sholat ngeboti sinetron, gitu ya? Tahu ngeboti bu ya? Ngeboti itu lebih apa namanya Pak? Mementingkan. Termasuk Pak, kita ini kan diperintahkan untuk sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ketika kita sedang bekerja, tak berjualan atau berbisnis, nah kita tidak mementingkan sholat berjamaah, tapi mementingkan kerja kita, jualan kita, atau di kantor kita. Nah, ini kan belum betul-betul lebih mementingkan Allah daripada dunia. Tidak. Makanya Allah di
Dikatakan dalam hadis itu salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal apabila seseorang itu 3 itu ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama apa? Ayyakun Allah wa Rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia hendaklah menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada semuanya. Itu manis, manis. Yang kedua, hendaklah dia itu menjalin cinta sesama orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencintai di sini sesama orang beriman itu karena Allah, karena kalimat la ilaha illallah, bukan karena apa istilahnya satu suku atau satu daerah atau sama-sama apa strata sosial yang sama, bukan. Yang ketiga, ayat bahwa ayauda fil kufri, adalah dia itu benci kembali kepada kekufuran. Karena yang bahwa ayauda fitnah, sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan ke dalam api neraka. 3 hal ini kalau kita bisa dalam diri kita, Allah dan Rasul kita dahulukan, kemudian cinta kita kepada sesama karena Allah. Yang ketiga, kita benci dengan kufur atau kesyirikan. Maka 3 hal ini kalau kita punya dalam diri kita, kita bisa ada dalam diri kita, kata Rasul, wajada halawatal iman, yang mendapatkan manisnya iman. Hadirin rahimahullah, yang terakhir ya, dalam sebuah hadis dikatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan mengingkari bima yu'badu min dunillah, dengan apa-apa yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu wa damuhu, ya, terjaga harta dan darahnya, wa hisabu, dan hisabnya Allah azza wa jalla, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi di sini ada kata siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara. Pertama, dia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Kedua, wa kafara, dia harus mengingkari mimma bima yu'badu min dunillah, apa yang disembah selain Allah dia ingkari. Jadi hadirin rahimahullah, bertauhid saja tidak cukup. Kita mengesahkan Allah tidak cukup. Tapi apa? Kita harus mengingkari selain Allah. Ini penting. Kalau ada orang menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah, jadi tidak berfungsi. Ibadahnya kepada Allah tidak berfungsi. Karena Allah katakan la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik besar seperti itu, layak bertona amaluka, sungguh benar-benar amal perbuatan itu sirna, sia-sia. Jadi satu paket, orang itu kalau mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, dia harus mengkufuri, mengingkari selain Allah. Ini benar, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, dia tidak mau kompromi dengan kesyirikan. Hadirin rahmatullah. Nah, ini beberapa ayat yang juga menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Mungkin sampai di sini dulu ya materi kita pada malam hari ini. Mau ada buat? Ya, silakan. Mungkin kalau ada yang silakan. Mulai. Apa perbedaan antara status wali dengan insan kamil dan orang soleh? Apa perbedaan status orang itu seorang wali, orang soleh, mukmin dengan insan kamil? Karena ada beberapa ulama atau ustadz itu yang bercita-cita jadi seorang wali. Kalau sudah jadi wali itu terus ngapain?
Terus siapa yang berhak menyebut dia seorang wali? Apakah dirinya sendiri atau orang lain? Apakah imam mazhab yang empat itu juga seorang wali? Apakah mereka juga menyebut dirinya mereka seorang wali? Terus kenapa banyak ulama-ulama itu yang bercita-cita sebagai seorang wali? Yang jadi pertanyaan, apakah mana yang lebih penting antara status sudah jadi seorang wali atau usaha kita sebagai usaha kita untuk mencapai status wali tersebut? Gimana? Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan tentang bagaimana apa perbedaan ya antara wali, orang soleh, mukmin dan seterusnya. Jadi kalau orang mukmin itu berasal dari kata amanah yang imanan. Orang yang mukmin itu ya percaya, beriman, meyakini. Ketika Rasulullah ditanya tentang iman itu oleh malaikat Jibril, iman itu antumina billah, kamu yakin percaya kepada Allah, Allah itu ada dan seterusnya ya. Wa malaikatihi, ya, beriman kepada malaikatnya, wa kutubi kitab-kitabnya, wa rusulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal qadri, iman kepada kamu percaya dengan takdir, baik itu khairi wa syarrihi. Nah, hadirin rahmatullah, tentang wali disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu yattaqun. Ala ketahuilah, inna sesungguhnya awliya Allah, awliya itu jamak dari wali. Awliya Allah, ala ketahuilah, inna sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada ketakutan alaihim, atas mereka. Jadi namanya wali Allah itu enggak pernah ya rasa takut kepada makhluk itu hampir hilang. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak pernah bersedih. Orang kalau wali itu, wali Allah itu meskipun tanggal tua ya, ya bisa senyum aja kan. Kalau kita tanggal muda bisa senyum kan ya, karena kantong kita masih ada uang ya kan. Tapi begitu tanggal 25 ke atas, raut mukanya sudah sedih. Termasuk wali Allah itu ketika mendapat ujian itu ya terlihat biasa saja, nggak seperti kita sedih, takut gitu kan. Namanya misalkan disebut dalam daftar hitam gitu ya, takut. Padahal kan kita kan kalau orang mukmin itu selama apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan aturan sunnah, tidak melanggar agama, kita nggak perlu takut, nggak perlu takut. Gitu. Jadi wali Allah itu yang pertama cirinya ala auliya. Ala ketahuilah inna auliya Allah, wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan sedih. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bersedih ya. Mau kehilangan harta benda ya, tidak bersedih. Bersedihnya mungkin hanya sebentar, terus semuanya dikembalikan dia istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau orang begitu kalau kena musibah, entah itu musibah kehilangan harta benda atau apa, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita kembali. Kemudian alladzina amanu, ciri yang ketiga itu wali Allah itu orang beriman.
Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Kalau dia memang mentauhidkan Allah, tidak pernah bersyirik, ya dia wali Allah. Wa kanu yattaqun, bertakwa, mengaplikasikan keimanannya tadi. Apa yang diperintah Allah dilakukan, apa yang dilarang Allah dijauhi, namanya bertakwa. Kalau ada orang disebut wali Allah tapi melakukan perbuatan syirik, dia bukan wali Allah. Kalau orang disebut sudah termasuk dikatakan wali Allah tapi tidak menjalankan syariat Allah, dia bukan wali Allah. Nah, inna mawalikumullah wa rasuluhu. Hadirin, semua orang beriman itu ini wali itu artinya dekat. Semakin kita seorang hamba, orang beriman dekat dengan Allah, maka tingkat kewaliannya semakin ya benar-benar wali, karena dekat dengan Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, makanya banyak kemudahan, Pak. Kita ngomong tuh mandi, ucapan kita tuh mandi. Rasulullah itu kan bukan hanya wali tapi nabi dan rasul. Ketika beliau mengangkat tangan berdoa minta hujan, tidak langsung turun hujan. Kalau kita kan doanya ulama, terus yang kita minta itu nggak dikabulkan, terus gruder. Aku sudah mau berapa ketika bulan. Jadi kalau wali Allah itu bahkan tidak, kadang mengabaikan dikabul apa tidaknya. Maksudnya gini, sing penting kewajibannya itu berdoa dilakukan, karena berdoa itu diwajibkan. Ya, ud'u rabbakum, ya, ud'uni astajib lakum. Kata ud'uni itu berdoalah kalian kepada diperintah. Lah kalau diperintahkan al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu hukumnya wajib. Kalau Allah memerintahkan berdoa, kita itu wajib berdoa. Kalau tidak berdoa, sombong, dosa. Perkara dikabulkan enggak itu nomor 2. Yang penting kita itu disuruh doa ya doa. Tapi terkadang di antara kita itu kadang itu malas berdoa. Ya, malas berdoa. Jadi habis sholat terus cuma istighfar berapa mungkin 3 kali terus keluar. Padahal kita itu kalau nggak ada udzur penting Pak ya, misalkan kita nggak sibuk nggak apa itu, silakan dinikmati ya, doa setelah sholat maktubah itu makbul, mustajab. Kita doa itu ibadah. Doa wa muful ibadah, bahkan intinya ibadah itu doa. Doa itu angkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah dengan mengawali memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita minta. Makanya saya kalau berpesan pada teman-teman itu jangan bosan atau jangan malas berdoa meskipun hanya beberapa kalimat. Doa apa? Ada kalau biasanya pas sholat asar itu capek-capeknya gitu kan, orang habis kerja capek terus sholat berjamaah. Saya perhatikan setelah sholat itu terus pergi gitu. Kadang duhur juga gitu. Duhur kan agak capek ya. Begitu selesai sholat duhur terus pergi, nggak sholat sunnah. Nah, padahal subhanallah ya, kalau kita ini sudah cinta, senang ya dengan sholat dulu. Kalau kehilangan sholat sunnah itu mandi Pak, ya. Jadi setelah sholat salam kita nikmati zikirnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin sholat saya tadi nggak sempurna, ada salahnya, istighfar kepada Allah. Kemudian membaca zikir-zikir yang lain ya, termasuk ya di situ mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita ini kan mengagungkan Allah. Makanya orang yang sholatnya itu takbir mengagungkan Allah, dia itu betah dengan sholatnya lama ya. Ketika baca Al-Fatihah itu gerakannya ibadah, bacaannya juga ibadah. Nah, substansi dalam bacaannya itu dihayati, itu akan semakin mengokohkan kita, mengokohkan diri kita ya. Memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diuji dengan ujian yang berat, kita itu sudah siap.
ketika ruku subhana rabbil azim misalkan ya, itu kan maha suci Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali itu satu, jadi tidak punya rasa takut dan takutnya hanya kepada Allah dan tidak bersedih. Kemudian dia orang beriman mentauhidkan Allah dan orang bertakwa, artinya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ya. Terus tadi ada lagi Mana yang lebih berat? Menjadi seorang wali atau usaha kita ketika berusaha menjadi seorang wali? ya, jadi otomatis Pak, kalau kita ini benar-benar beriman ya, sebagaimana perintah Allah, kita itu otomatis jadi wali. Semakin orang itu bertakwa, berarti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna wali itu juga kekasih. Kekasih bagi orang yang dikasih, orang yang dikasih. Ibaratnya kesayangannya kan gitu ya. Kita punya murid kesayangan. Namanya murid kesayangan berarti dia akan patuh sama kita, nurut sama kita, kan gitu ya. Nah kita ini kan akhirnya kan punya perhatian. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hamba ini tunduk dan patuh kepada Allah, taatnya itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya otomatis dia orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nggak tahu ya ada orang yang bercita-cita menjadi wali. Kalau bercita-cita menjadi wali dan kriterianya itu dibenarkan seperti tadi, tidak apa-apa, silakan. Ya, berarti kan saya ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tapi yang jelas kita punya kewajiban untuk menjadi hamba yang bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan sampaikan sudah baik. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga pengetahuan kita di malam hari ini bermanfaat. Atau pengetahuan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.